Pak JK, salah satu yang juga menimbulkan perbincangan yang cukup hangat adalah pernyataan Anda bahwa Pak Jokowi sebagai presiden terlalu banyak ikut campur urusan pilpres dengan mengumpulkan tokoh-tokoh partai, ketua partai, dan seterusnya. Apa yang Anda maksud dengan terlalu ikut cawe-cawe atau terlalu ikut campur tangan itu? Ya, saya tidak pernah bilang, saya tidak, bukan kata cawe-cawe itu bukan salah dari saya. Saya cuma statement saya ke presiden jangan berlebihan. Oke. Boleh ulang, jangan berlebihan mengurusi politik pemilu ini. Kenapa harus sampai ada statement itu? Karena sumpah seorang presiden dan sumpah wakil presiden mengatakan lebih tinggi daripada undang-undang kalau sumpah seseorang. Kami bersumpah, ini bukan berjanji, bersumpah untuk melaksanakan konstitusi, taat kepada konstitusi dan undang-undang sebenarnya. Dan akan melaksanakan pemerintahan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Itu inti daripada sumpah seorang presiden dan wakil presiden. Kalau pemerintah presiden atau wakil presiden itu berpihak, campur tangan dengan gejala berpihak, itu artinya dia tidak melaksanakan sumpahnya bahwa melaksanakan pemerintahan seadil-adilnya. Boleh baca, boleh buka kembali itu sumpah presiden di TV. Anda mengeluarkan pernyataan ini berarti Anda merasa ada indikasi presiden ikut terlalu jauh mencampuri urusan pilpres. Saya kira semua orang umum sudah tahu itu semua. Ya, buat kenapa yang ribut semua itu kan itu kan. Pak Jokowi punya jawaban bahwa apa yang dilakukan yang disebut cawe-cawe atau terlalu banyak ikut campur atau berlebihan apapun lah. Dia bilang dia tidak melanggar konstitusi. Karena apa yang dilakukan justru untuk agar apa yang sudah dibangun tidak dirusak dan dimulai dari awal lagi. Itu kan sesuatu yang positif menurut Pak Jokowi. Jadi jangan dilihat dari perspektif ikut campur ini untuk kepentingan politik tertentu. Karena dia juga mengaku dia politisi. Tapi sebagai presiden, Pak Jokowi bilang, saya ingin berbuat baik untuk bangsa dan negara ini. Jadi harus dilihat dari sudut pandang positif. Karena itu saya punya pernyataan mengatakan setuju presiden itu campur tangan agar jalan demokrasi dan melaksanakan pemilu seadil-adilnya. Jujur dan adil. Saya mengatakan, semua orang bingung kenapa? Iya, karena kalau itu melaksanakan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, itu bagus. Kalau sekarang apa yang Anda lihat? Ya, tak usah tanya sama saya lah. Lihatlah keadaan sebenarnya, lihatlah kenapa orang pada marah semua. Baik, pemahaman Anda, presiden sudah memihak. Saya katakan tadi, segitu sudah pandangan umum. Hal lain ini yang juga dipertanyakan atas ucapan Anda adalah pernyataan Pak Jokowi yang Anda komentari. Pak Jokowi bilang, ayo silakan mengkritik pemerintah. Anda menjelaskan atau Anda menjawab ini ya, disambung-sambungkan sama media. Anda bilang, bagaimana caranya mengkritik tanpa dipolisikan? Apa maksud Anda ini? Ya maksudnya seperti biasa. Kalau negara yang terbuka, negara ini. Tapi kalau orang mengerti, jangan dipanggil polisi. Itu saja. Ada yang bilang buktikan yang mana sih kasus yang Anda maksud dengan kalau orang mengkritik. Ini bedakan kritik dan fitnah. Nanti Anda saya tanya ya, apa batas kritik dan apa batas fitnah. Kalau mengkritik kan Anda bilang jangan dipolisikan dong. Nah kalau fitnah ini bagaimana? Ya kalau fitnah tidak ada data kan. Kalau ada data orang mengatakan itu kritik. Kalau pakai data, itu kritik. Baik, jadi Anda tetap memberikan catatan agar kalau orang mengkritik, ya jangan dipolisikan, begitu ya, kecuali fitnah. Apapun cerita, lagi-lagi orang yang berseberangan dengan Anda atau mungkin tidak suka atau mungkin mempertanyakan kredibilitas Anda, integritas Anda, dan seterusnya. Mereka bilang ada apa sebenarnya Pak JK sama Pak Jokowi ini? Pak JK kelihatan marah-marah melulu atau mengkritisi terus Pak Jokowi. Kemudian orang berburuk sangka. Ya ini klarifikasi ya. Jangan-jangan Pak JK ini bisnisnya terganggu ini. Nggak dapat lagi proyek-proyek dari pemerintah ini. Dulu zaman dia wapres, ini omongan orang ya. Waktu dia wapres,
banyak proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan oleh grup usahanya, baik melalui grup Kala, Bosowa, atau Bukaka, dan seterusnya, dan seterusnya. Seberapa jauh tuduhan ini benar? Pertama saya ingin jelaskan dulu. Perusahaan kami lebih banyak urusannya dengan swasta daripada pemerintah. Jual mobil contohnya. Mall kita besar di Makassar. Kapal. Ada dulu hotel. Tidak ada urusannya dengan pemerintah. Karena kami tidak ada soal dengan pemerintah. Karena memang kita tidak hidup, kita proyek listrik. Tapi justru proyek listrik itu karena PLTA hijau, orang sekarang pemerintah baru berbicara 1-2 tahun ini tentang green energy. Kami berbicara 12 tahun yang lalu, bikin itu. Dan itu memang PLN beli. Karena memang itulah yang benar. Dan itu suatu proyek yang memberikan suatu nilai tambah untuk negeri ini. Jadi Anda bukan mengambil keuntungan, tapi memberikan keuntungan untuk... Di mana yang kami memberikan? Proyek apa? Tidak ada perusahaan Indonesia yang mengekspor hasil teknologi yang tersebar luas. Garbarata contohnya. Dimanapun di Indonesia pakai Bukaka. Di mana di Singapura ada, di Thailand ada, di Cina ada, di Jepang ada, di India ada, di Brazil ada. Ini belalai itu? Ya. Yang di bandara-bandara? Kita lebih banyak ekspor daripada dalam negeri. Tapi kalau mau tidak ada di Indonesia selain kami. Jadi buat kami tidak pada protes kok. Apa aja kami tergantung ke pemerintah. Baik, saya masih melanjutkan tuduhan-tuduhan terhadap Anda ya. Pak JK itu marah-marah karena sekarang pemerintah sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur. Mau jalan tol, waduk, jembatan, dan seterusnya. Tapi perusahaan Pak JK nggak dapat proyek ini lagi. Padahal Anda punya perusahaan yang menggarap infrastruktur, jembatan, dan lain-lain. Kami sejak 40 tahun lalu bikin jalan yang terbaik di Indonesia, di Sulawesi. 40 tahun lalu loh. Orang belum kenal aspal kami punya. Kami bikin Trans Sulawesi. Dari Makassar sampai ke Sulawesi Tengah itu. Semua kami bikin. Tidak ada soal. Kalau mesti bekerja. Itu justru membangun sesuatu yang baik untuk negara. Jangan lupa, jembatan-jembatan semua dulu diimpor. Dulu tower diimpor. Kami semua yang bikin dalam negeri pertama kali. Orang dulu suka, di mana kami mengimpor. Kami bikin semua dalam negeri. Teknologi dalam negeri. Insinyur Indonesia kerja semua negeri. Apa yang buat? Justru kami membantu semua masyarakat dan negara, kerjakan ribuan orang. Ribuan orang. Anda boleh tanya semua, siapa yang bikinnya? Bikin jembatan yang jaraknya 100 di Jawa semua kira-kira 60. Bayar belakangan. Jadi Anda tidak menegaskan bahwa tidak ada ketergantungan pada proyek-proyek pemerintah, begitu? Kami kerjakan, tapi bisnis kami utama dengan masyarakat. Pemerintah ya, tapi kami membantu pemerintah. Bukan mengambil keuntungan. Bukan mengambil keuntungan. Untung sih otomatis. Iya. Tapi yang besar. Keuntungan yang dimaksud itu. Iya, tidak. Justru minta maaf. Tapi kami tidak pernah boleh. Kalau Anda jembatan-jembatan di Jawa yang sekali bangun, semua buatan Bukaka. Dan tidak dibayar. Bayar nanti. Belakangan. Saya masih terus menyampaikan tuduhan, karena ini kan klarifikasi sifatnya ya. Orang masih menduga bahwa Anda marah pada Pak Jokowi karena gangguan-gangguan tadi, plus ponakan Anda ditersangkakan dalam kasus Bukopin. Anda merasa bahwa harusnya keluarga Anda, ponakan Anda, atau siapapun dilindungi. Tidak diperlakukan seperti itu. Belakangan kan selesai ya. Tidak disangkakan. Siapa bilang tersangkakan? Tidak sama sekali. SP3? Tidak, bukan SP3. Tidak pernah diperiksa polisi. Itu hanya masalah antar pemegang saham. Jadi bukan kejahatan? Tidak ada kejahatannya. Itu masalah bisnis kok. Purely bisnis. Utang kita tuh aman. Pak JK berlebihan.